Telo, Due, Ije, Palus, Nampara. Ada pantun sedikit. Kalau orang tua kita Pak Haji Sanjarwan jadi pantun, ulun balas pantun ya. Iwak karing, iwak wadi. Yang ketujuh banyak nini-nini. Yang menjawab salam nanti semoga dirahmati. Yang kadang menjawab salam bulik dari maulid sandalnya hilang. Waalaikumsalam. Ini kan sandal lah. Yang kadang menjawab salam yang begayaan bulik dari maulid kada dapat makan. Memang dasar karbu makanan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqana li syukrih wa hadana li dzikrih. Wassalatuhu wassalamuhu ala khairil khalqih Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihi athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadaratil mukarramin wal muhtarramin, para alim ulama, guru-guru agama, orang tua kita yang hadir pada hari ini, Bapak Haji Sanjarwan, Pak Haji Darmawi, kepala sekolah SMKN 1 atau yang mewakili, tetamu undangan, orang tua kita, guru-guru semua yang hadir, tidak mengurangi rasa ta'zim, takrim, hormat ulun kepada pian-pian seberatan yang hadir pada hari ini, siswa-siswi SMKN 1 Kuala Kapuas yang insya Allah mudah-mudahan berkat maulid hidup kita nyaman, amin. Mudah-mudahan kita makan nyaman, amin. Minum nyaman, diuring nyaman, behira nyaman, bekamih nyaman, behutang nyaman, bayarinya ngalih, kebanyakan hutang. Jikalau kalian disuruh milih antara duit 1 miliar dengan badan sehat, kira-kira milih mana yuk? Badan sehat atau 1 miliar? 1 miliar. Jikalau kalian disuruh milih antara mobil mewah, rumah mewah dengan orang tua, pilih mana kira-kira? Jujur? Jika kalian disuruh milih cinta mana idola kalian dengan guru kalian, pilih mana kira-kira? Sini ada ketujuh dengan Korea kan? Son Jin Hong. Jika kalian disuruh milih antara dunia dan akhirat, kalian pilih mana? Jujur? Oke. Ketahuilah jikalau kita
diberikan satu kekhususan oleh Allah, ada satu permintaan doa yang mustajab. Kira-kira kalian mau doa apa ya? Allah memberikan kita satu doa yang mana doa itu langsung diijabah oleh Allah. Kira-kira kalian doa apa? Doa makan. Allah baiklah. Rupanya ini hafal doa makan aja. Goreng ada hafal, doa masuk WC ada hafal, doa makan. Pasti tentunya di setiap kita masing-masing dengan keinginan hatinya. Ada doa hendak minta jadi pengusaha, ada yang doa hendak minta jadi orang kaya, ada yang doa hendak minta jadi orang miskin, ada langsung gini. Tapi itulah kita, makhluk hamba Allah yang lemah. Tapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika setiap para anbiya diberikan kekhususan oleh Allah untuk ada satu doa yang pasti diijabah oleh Allah, maka nabi-nabi lain semua, Nabi Adam berdoa, ya Allah, ajablah hamba-hambamu yang maksiat kepadamu. Diajab oleh Allah. Ketika kaum Nabi Hud, mereka lupa ibadah kepada Allah, lalu Nabi Hud berdoa, ya Allah, yang tidak beribadah kepadamu ajab aja. Diajab oleh Allah. Tapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap para nabi itu Nabi ada satu doa yang mustajab, yad'u biha, yang mana para anbiya itu sudah berdoa semua minta ajab kepada umat yang membangkang kepada Allah. Illa ana, kata baginda Rasulullah, uridu an ukhbita da'wati li ummati syafa'an li yaumil qiyamah. Kecuali aku, kata baginda Rasulullah, kusimpan satu doa yang mana kelak doa itu khusus untuk umatku, kuberikan syafaat mereka di yaumil qiyamah. Maka beruntung kita menjadi umat baginda Rasulullah. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, wahtafa min husuduri misla husni mara'aina qaddu ya wajah sururi. Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsu, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah
menghabisi waktu sedikit. Ngawanjangi. Di padang mahsyar kelak, seluruh hamba-hamba Allah, seluruh umat-umat, mereka mengharap syafaat karena ibadah yang mereka lakukan di dunia itu ada cukup. Mereka akan datang kepada Nabi Adam, ya Adam, isfa'alana, berikan syafaat kepada kami wahai Nabi Adam. Engkau penghulu, engkau pertama. Ujar Nabi Adam, ulun kada kawa. Pokoknya Nabi Adam orang Banjar juga. Ulun waktu di dunia ada kesalahan, melanggar perintah Allah, memakan buah apa ya? Khuldi. Lalu ulun makan, akhirnya anak cucu ulun beretan yang lakian tasangkang. Itu yang lakian ada khuldinya kalah. Coba dijapai kawanannya, oh kayak inilah khuldi sekalinya. Dijapai sekali. Oh. Siti Hawa makan juga khuldi ujarada. Cuman tasangkangnya bukan di tenggorokan, tapi mohon maaf di dada. Dada. Untungnya terbelah jadi dua. Jangannya satu aja kayak tumor jadinya. Untungnya nyangkutnya di dada. Coba di paha. Ya Allah. Ada apa? Coba bang ke Nabi Nuh. Semua Allah pergi kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, isfa'alana, beri syafaat kepada kami. Ujar Nabi Nuh, kada kawa. Aku tuhuk 900 tahun berdakwah. Bini lawan anak kada hakun masuk ke kapal. 900 tahun kada kawa mengajak istri dan anak masuk ke kapal. Maka syafaat itu tidak dikasih kepadaku, ujar Nabi Nuh. Coba kepada Nabi Ibrahim. Kembali ke Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, beri syafaat kepada kami. Ujar Nabi Ibrahim, aku kada kawa. Karena selagi di dunia aku sering berbohong, 3 kali berdusta. Ayo Nabi Ibrahim selama hidupnya 3 kali aja berdusta. Ini kalian selama hidup berapa kali sudah berdusta? Jutaan kali sudah berdusta. Dusta dengan guru, dusta dengan berita. Bepada hendak ke masjid, bebinian nih, oh pakai jilbab, asli kayak ustazah sudah. Oh bawa bungkana, berjubah. Ujar mamanya, Uma, alhamdulillah anakku bertobat sekalinya ya Allah. Berjalan, kamu pegang sekalinya lakian sudah ada menunggui. Maka kendaraannya Mio ya, cuman knalpotnya R-King. Halus ya kendaraannya, cuman bunyinya. Bepadah ke masjid, anak sembahyang, asli kayak ustazah sudah perawakan. Sekali di muka gang kayak Tarsan berpacul berataan. Ada ke masjid, tapi ke bawah pohon beringin yang rindang. Nah hati-hati, mun sudah berduaan di bawah pohon beringin yang rindang, itu ada setan, namanya setan uka-uka. Jadi jangan berduaan. Kalau yang ketiganya setan apa tadi? Uka-uka. Ujar lakiannya, yang uka aja ya. Buka baju maksudnya, buka baju. Dibukanya. Yang ukanana ya. Buka celana maksudnya. Dibukanya. Setan uka-uka. Terakhir yang ukawawa.
Itu nilok direkod Bukawawat. Itu tafsirakan selama Bukawawat apa kira-kira? Silakan. Baca selawat. Baca selawat. Oh, baca selawat. Akhirnya iya hamil di luar nikah. Nauzubillah min. Dan siswa di sini kada berada insyaallah. Banyak kan? Oh banyak orang. Yeah. Aku kada kawa aja Nabi Ibrahim, kada kawa. Karena aku pernah berdusta. Ketika waktu itu ku hancurkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Kemudian ku tinggalkan satu yang paling besar. Lalu ku kalungkan kapak untuk menghancurkan berhala itu ke berhala yang paling besar. Lalu Raja Namrud bertanya, "Hei Ibrahim, pasti ikau yang bahasa dekatnya apa? Menghancurkan. Kau yang menghancur. Sekali. Bila Ibrahim kededa lain Allah nama hancurnya. Pian melihat dah rot. Oh rupanya bakawan aja Namrud Ibrahim. Rot kita melihat lah. Betul. Ay waninya jenis Raja Namrud rot. Yang tertinggal tuh yang berhala besar Allah. Mbak di kalungnya tuh kan ada kapak Allah. Nah kira-kira siapa nama hancurkan? Takun itu berhala yang besar tenang. Ujar Raja Namrud, ikam ini bongol kan pintar ya. Ibrahim, Ibrahim sini naik. Ibrahim, ikam ini pintar kan bongol. Itu patung bisa lah berjalan. Itu patung bisa lah berpander. Itu patung bisa lah menghancurkan. Ujar Nabi Ibrahim, siapa nang bongol, siapa nang pintar. Sudah tahu itu kada bisa berpander, sudah tahu itu kada bisa berjalan, tapi kenapa kalian menyembah yang berdiam? Melawan ikau soalnya lah. Akhirnya masuk kabar api itu kisah. Nah itu padahal dusta itu aja. Kada kawa memberikan syafaat. Coba Pak kalian lari ke Nabi Musa. Semua hamba Allah lari kepada Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, aku kada kawa. Coba kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun kada kawa. Rasulullah memanggil kita. Ummati ana laha. Kayak yang puisi tadi. Ya. Sini umatku, aku yang bisa memberikan syafaat. Ana laha. Hauduka Safir mubarak wiraduna yauman nusuri. Mudah-mudahan kita yang kumpul di sini, kita ini yang dikenal oleh baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang menyelenggarakan maulid hari ini, walaupun setiap tahun ini, mudah-mudahan yang akan merasakan telaga baginda Rasulullah. Orang yang akan mendapat syafaat Nabi itu orang yang dikenal baginda Rasulullah. Kalau orang sudah melihat wajah sinar nur baginda Rasulullah, itu Aliando kalah kada keingatan lagi. Itu Morgan, kalah sini Morgan. Kada keingatan lah. Smash. Itu ada dah hambar. Itu kalau sudah kenal dengan baginda Rasulullah, itu Ariel Noah ada apa-apanya kecil. Kita baca tadi, anta syamsun anta badrun. Bayangkan Rasulullah jikalau berjalan di tengah terik matahari, itu cahaya matahari kalah dari sinar cahaya baginda Rasulullah. WC ini jadinya. Kalau Rasulullah berjalan di bawah terik bulan, itu cahaya rembulan kalah dari sinar wajah luar biasa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Rasulullah sebelum berludah itu para sahabat sudah menadahkan ludah Rasulullah. Berkah mereka sapukan ke badan mereka. Coba idola kalian berludah, siapa yang akan menadah tangannya? Coba aja Sing Jong Hong berludah. Hong 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 adalah yang akan menadah ludahnya. Ada. Tapi Rasulullah belum sampai ke tanah itu berebut para sahabat saking cinta dengan baginda Rasulullah. Sampai baginda Rasulullah itu ketika buang hajat, mohon maaf, ketika buang hajat itu para sahabat penasaran, kira-kira warna kotoran Nabi itu kuning kah hijau kah kayak kita nih. Kebanyakan makan yang kuning, nasi kuning keluar kuning. Kebanyakan makan sayuran keluar hijau. Kebanyakan campurannya keluar kayak pelangi warna-warni. Kebanyakan makannya habis hambur beletaan yang keluar. Penasaran. Akhirnya dilihat oleh para sahabat, kedada kotoran Rasulullah. Ternyata bumi pun mengambil berkat daripada kotoran baginda Rasulullah. Belum terlihat sudah ditelan bumi. Kita pun banyak yang ambil berkatnya. Coba kalian buang hajatnya di pinggir banyu, di Jamban. Kira-kira siapa yang mengambil berkat? Belum keluar, sudah tuyuk udah banyak dah. Ribuan yang hidup di pinggir sungai siapa nih? Iwak londo, iwak lawa mengambil berkat. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa malihi wan nasi ajma'in, kata Rasulullah. Tidaklah sempurna iman seseorang, tidaklah masuk orang yang beriman sampai aku yang lebih dicintainya daripada dirinya, kalau orang tuanya, anaknya, hartanya, bahkan dari dirinya sendiri. Jadi orang-orang yang memperingati maulid, orang-orang yang baca sholawat, berarti insya Allah orang-orang yang beriman. Amin. Berarti yang hadir di sini para dewan guru, siswa-siswi SMKN 1, berarti di sini semuanya orang-orang yang beriman. Amin. Berat iman kita saat ini, apalagi dengan perkembangan zaman yang sungguh luar biasa. Khairul quruni qarni summal ladina yalunahum summal ladina. Sebaik-baik masa itu jar Nabi masaku. Kemudian setelahnya hancur, 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 hancur. Ayo kita diserang dari kanan kiri, budaya macam-macam. Contoh tahun baru. Tahun baru Masehi. Siapa sini yang ketujuh tahun baru begadang? Tahun baru. Bayangkan menunggu jam 00.00 kebanyakan 024. Itu banyak budaya-budaya yang tidak islami. Lihat anak muda, mudahan kan ada siswa di sini lah, menunggu waktu pergantian tahun, kumpul-kumpul mereka di pinggir jalan, yang lelakian, yang bebinian kumpul pinggir jalan, yang kelompoknya namanya cabe-cabean. Belum lagi yang lakian kumpul dengan geng-gengnya, iya namanya tarung-tarungan. Jadi nang binian cabe, nang lakian tarung. Ada yang bermasakan, ada yang bakar-bakaran, bakar ayam, bakar jagung, bakar gundang, sampai bakar rumah ada juga. Kada puas bakar-bakaran, ini bakar rumahnya. Setelah jam 00 petasan dinyalakan, berhambur duit, beli sana, beli petasan, mubazir. Tidur jam 3, akhirnya subuh keteledoran, subuh kesiangan,
syariat ditinggalkan, budaya barat diambil, maka iman kita hancur. Nauzubillah min. Ada lagi perayaan Valentine. Valentine itu bulan apa aja? Februari. Itu kasih coklat kepada ayang-ayangan. Itu larang coklat. Coklat apa? Queen, Bleron, macam-macam. Itu harganya ratusan. Aku aja memberi ayang tercinta. Aku aja memberikan idola tercinta. Tapi orang tua kada pernah diberiakannya. Menghantam kebudayaan kita. Valentine. Akhirnya suap-suapan. Mulai dari pegangan tangan. Itu lewat sudah uka-uka, main wawa, uka-uka, ingatnya. Mulai pegangan tangan, baju sama, warna coklat kehabang-habangan. Naik kendaraan berdua menuju ke rumah makan, suap-suapan. Jenang biniannya juga masuk ke hidung sekalinya, namas lakiannya. Ya Allah, jalan gandengan tangan, erat pegangannya, jalannya pun jinggit. Ada lupa, yang hati-hati, ada lupa. Mesra benar kayak suami istri. Ya. Sudah jadi laki bini, minta suapi, suap serang, bisa tangan. Oh, ya Allah. Bini tergugur di jalan, minta urotakan, kapok liurna. Mata tuh di mana mandap? Oh ya Allah, lagi pacaran mesra. Lagi pacaran, hendak bekantut ya, ditahan. Oh. Yang lah, mohon maaf seteman. Ditahan. Sudah kawin, main tembak-tembakan. Jadi itu cinta palsu. Kita hidup ini di dunia palsu. Palsu berataan. Kalian tinggal di mana? Kayak Subur, Barito, Mahakam, itu palsu semuanya. Kalian dengan siapa? Dunia ini palsu. Semuanya palsu. Yang asli itu nanti akhirat. Dunia ini panah. Yang asli nanti akhirat. Mudah masuk surga berarti. Jadi tinggalkan Valentine. Mengkawas setiap hari kasih sayang. Ini kepada guru-guru kita. Semua ada guru garing di erang nih. Guru kita yang mendidik kita alif ba, a, b, c, d, hitung-hitungan. Ketika sakit, pernahkah kalian menjenguknya? Jangankan dijenguk, ketika menjenguk membawa oleh-oleh gin kada. Sekali datang, Bu, maaf, pian kada makan kan? Tuh banyak payangnya makanan. Jagunya aku kada ada hantak hamba. Mau pula kami yang makannya? Sudah belang ada yang mau makanan ibu bapak yang dimakan. Ujar Roma irama terlalu. Ya tinggal. Menggawat tiap hari kasih sayang. Ada lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Jadi yang ulang tahun toyol. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Nyalain. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Ya. Tiup lilinnya. Ayo. Minta permintaan apa? Minta mudah-mudahan aku banyak duitnya. Tiup. Ya Allah. Ada guna. Ketahuilah setiap tanggal tahun yang kita dilahirkan itu hakikatnya takribul azal. Semakin dekat ajal kita, semakin dekat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lawan hendak bersyukur, doa syukur. Ini kadang kawan diikat ulang tahun, udah diikat dibawa ke tiang listrik, maka disimbur orang kayak gelapong, pakai hintalo ditawaki umat terbuang-buang, mubazir. Ya Allah, tinggalkan. Tapi ganti dengan doa selamat, ganti dengan sedekah ke anak yatim, ganti dengan perbuatan amal ibadah lainnya. Kita ini banyak ujian, kita ini diserang ke sana sini macam-macam. Apalagi wayah ini teknologi yang semakin maju. Dulu orang tua kita bahari mau nonton layar tancap itu keluar rumah, itu pun jarang bisa berapa bulan hanya kawan nonton layar tancap. Tapi saat ini layar tancapnya ada lagi di luar, masuk ke dalam rumah kita, masuk ke dalam kamar kita, masuk ke dalam kantong kita. Apa itu? HP. Iya 100. HP. Wah ini luar biasa. Dahulu orang untuk berteleponan nih pakai kabel. Wah ini kada lagi. Dahulu orang pakai HP berpicik ada tombolnya, bunyi litahap litok. Wah ini kada lagi. Dahulu orang ada kawan komunikasi dengan wajah. Wah ini sudah bisa kada lagi pakai tombol tapi pakai layar sentuh. Ulun takut tahun depan kada lagi pakai layar sentuh tapi ilat sentuh. Ya Allah, teknologi. Makan HP, minum HP, berjalanan HP, berhira HP, bekame HP, sampai hendak mati HP. Ya saya mau sakaratul maut. Ini Israel. Ya selfie dulu ya sebelum kita proses pencabutan roh. Ya saksikan detik-detik saya pencabutan roh. Ini Israel, kenalkan. Datang Israel. Ya Israel, aku kesalah alamat. Kesalah alamat. Ya Allah. Ujar Nabi, ya cintai Rasulullah supaya selamat nih koridor kita di jalan, supaya kita jangan tergoda dengan arus teknologi. Maka pesan Rasulullah yang digambarkan oleh para ulama kita supaya kita selamat. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa.
Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya sopo bisa melakone. Mugi-mugi Gusti Allah lakone gitu kan. Orang Jawa apa? Jembadane. Untung ada bahasa Jawa tadi. Itu salah. Jadi iman itu kan al-i'tiqadu bil qalbi wa taqriru bil lisani wal jawahiru bil a'mal. Jadi letaknya di hati. Kenapa kita bisa tergoda dengan kemaksiatan? Nih, hati kita sakit. Kenapa kita berat untuk bangun subuh? Nih, hati kita sakit. Oh, ulun bangga tadi biar Haji Sajarwani yang kori kita, ya Allah, Masya Allah. Nih yang Bahabsi Bebuhan SMKN 1. Nih pembawa acaranya. Nih yang baca puisi tadi. Nih kameramennya. Nih yang hadir semuanya. Nih mudah-mudahan orang sukses beratan, ya Allah. Subhanul yaum rijalul qad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jangan lagi itu yang tuha-tuha yang mengisi. Itu masjid langgar juga biar di hati. Pasti seberataan nang kai-kai. Ajarnya kai-kai, qomatnya kai-kai, imamnya kai-kai, makmumnya kai-kai, menguras kewuduan kai-kai, basah sapu kai-kai, yang mati mendoi kai mati. Ada lagi nak ajar nggak enak. Coba nih kita nang tampil. Yuk isi masjid, isi langgar. Ini kan banyak muslimnya. Siapa lagi kalau kada kita penerus perjuangan baginda Rasulullah? Ayo, jangan sampai subuh jangan ada lagi yang kada ada ajarnya. Lewat preman, ya preman kada ada nang ajar nih. Aku jadi nang ajan lah. Subuh sudah. Bayangkan mun preman ajan kan ada ilmunya. Nadanya beda. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu akbar. Bangun berantakan. Preman ajan. Mana pemudanya? Mana siswa SMKN 1? Ayo. Apalagi menang toha aja. La ilaha Allahu akbar. Hayya jannah. Hayya jannah. Jangan di rumah. Mate aja kai mate. Anang di sini nak tampil, anong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi yang ibu-ibu di rumah mudahan itu nang siswa SMK 1 jadi menantu kok enak. Ya Allah, indah rasanya kalau pemudanya tampil berdetak. Ayo, jangan mengandalkan imam kaum di masjid. Pas sudah tuh ketika kadada imamnya, kadada kaumnya garing. Ada Pak RT, ada nang tatoha, berdua siswa SMKN. Itu tunggulan maghrib sampai isya. Lebih yang aja. Biar. 5 menit lagi isya. Itu tuh bukan siswa. Kadang kada bisa. Habis sampai isya kada datang bisanya. Ayo tampil. Ulang bisa. Cuman ulang kada hafal surahnya. Kawan ikan mak. Ulang kada wani cuman hafal. Oh, berarti nang wani maju, nang kada berani di belakang. Ya PRT, PRT adil itu soalnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
lolos ke Fatihah. Kalinya Al-Kafirun dibajanya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abidun wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Jangan kawan hafal lakum makan wal. Lakum makan aja. Lakum dinukum walad dolin. Amin. Iya. Salah ya. Ayo hafalkan surah-surah, berani tampil, baca Quran, obat hati. Tiap hari baca Quran dia sedikit. Sholat malam nilai apa? Kumpul dengan orang-orang yang baik. Banyaki sedikit akan makan. Perbanyaklah kita berzikir kepada Allah. Satu terakhir, zikir. Kita ini kan kada hafal nih. Doa pakai baju hafal di sini. Di sini siapa hafal doa pakai baju? Ada apa? Doa melepas baju bang hafal lah. Doa baca ramin bang ada lah. Tabal sampai kepala ke gigi. Doa keluar rumah hafal lah. Doa masuk rumah hafal lah. Doa masuk WC apalah. Doa keluar WC apalah. Doa makan pasti hafal. Belanjarnya karena banyak makannya. Kita ini kadang sebanyak ada hafal. Tapi satu aja jangan tapi. Kullu amrin ya la yubda'u bi bismillah. Bahu akta. Cukup dengan baca bismillah supaya tanda zikir kita kepada Allah, hati bersih. Hilang setan-setan yang mengganggu kita. Jadi awali setiap perbuatan kita dengan bismillah. Baca salawat bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pakai baju bismillah, lepas baju bismillah, masuk WC bismillah, keluar WC alhamdulillah bukan bismillah. Bismillah semua. Maka seluruh aktivitas kehidupan kita berkah, rahmat, jauh dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat berkah beratan. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan hari ini kumpul kita dapat syafaat bagi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu ja'u innallah innal musyrina qad ja'u lidhambi yasbirunallah. Kiranya itu aja. Oh, sebelum bulan tutup, kata Pak Haji Sajarwan ada kuis sedikit, hadiah langsung dari Siti. 2 pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Oke. Jadi pertanyaan kan dulu atau kuis kan? Oh, pertanyaan kan dulu. Ya sebelum kuis, pertanyaan dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, siswa-siswi ada yang mau tanya, guru-gurunya udah segen kalau kita ada kamu jawab. Oh ya, ini yang baju putih, kenapa ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz mau bertanya, apa manfaat maulid bagi pelajar seperti kami ini? Ya, terima kasih. Manfaat maulid supaya kita terus mengingat
akan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa seperti para sahabat dahulu. Dulu ada namanya sahabat Sauban. Itu mengingat Nabi, makan ingat Rasulullah, minum ingat Nabi, bahkan tidur pun tidak nyenyak karena cintanya dengan Rasulullah itu luar biasa. Kenapa? Kedudukan tinggi yang Rasul dapatkan di sisi Allah, kunci syafaat. Maka kita yang orang awam, apalagi jauh dari zaman Nabi, tinggal ini sudah 15 abad, kecintaan itu harus terus ditanamkan. Melalui apa? Khususnya memperingati maulid agar kita ingat terus dengan baginda. Kita kan kadang sibuk lupa dengan Rasulullah. Makan pasti kita lupa dengan Nabi, apalagi kalau makanannya kepiting nila bakar itu kan kita lupa. Kita nih kalau sudah melihat bantal lalu mengantuk, mata anak guring aja, kada ingat lagi dengan Allah Rasulullah. Padahal kan kunci syafaat itu kita harus senantiasa ingat Allah, ingat Rasulullah. Maka dengan ada maulid ini kita ulang-ulang terus, kita kaji terus, kita tanamkan terus agar kelak nanti sampai akhir hayat kita senantiasa tertanam kecintaan kita kepada Rasulullah. Nah itu kira-kira dari peringatan maulid ini. Baik, terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian yang ingin bertanya silahkan ajukan tangannya ke atas. Sebentar, saya mau ada pertanyaan sedikit ke Ustadz. Mohon izin Ustadz. Akhir-akhir ini banyak provokator, terutama di YouTube, di TikTok maupun yang lain. Ada provokator yang mengatakan jangan memperingati maulid, bid'ah. Itu seolah-olah memprovokator kita semua sebagai umat Nabi, terutama ahli sunnah wal jamaah. Nah, dengan adanya munculnya faham Wahabi, tolong ingin pencerahan dari Ustadz, tanggapan tentang yang memprovokator, tentang yang memprovokasi masalah umat ini supaya diluruskan. Terima kasih. Siapa yang menjawab ini? Ini berat jawab. Peringatan maulid ini kan biasanya bukan hanya acaranya itu diselenggarakan dengan kumpul-kumpul, tapi di sini kita ada zikir. Zikir itu kan baik. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Kita ini tidak bisa zikir seperti orang-orang alim, orang-orang soleh, para imam-imam yang besar-besar itu zikirnya lailan wa naharan 24 jam ingat Allah. Kita kadang awal, tapi dengan kumpul seperti ini kan kebaik nih. Tadi kan ada zikir, ada mengaji Quran, bahkan kita mendengar aja tersentuh hati kita. Ada kasidah-kasidah yang isinya kurang lebih sebagai doa pengingat perjuangan Rasulullah. Kemudian lagi kumpul di sini ada nilai silaturahim. Kemudian nanti yang tausiah mengkisahkan tentang baginda Rasulullah. Kemudian ada sedekah di sini. Tadi bawa kumpulan nggak di sini? Bawa kumpulan kan? Sedekah nilainya. Jadi kebaikan ini kan menepiskan hal-hal sesuatu yang ada baik kira-kira. Nah, walaupun tidak ada di zaman Rasulullah, tapi tradisi-tradisi yang baik ini kan luar biasa. Tradisi yang baik. Nih ulan yakin nih yang kumpul di sini berarti imannya lagi naik, amin. Amin. Ini
ada yang niat setelah ini, aku pokoknya sembahyang tahajud malam ini. Sekalinya tahajud jam 7 sudah. Ini iman naik, kumpulnya menaikkan iman. Maka yang baik-baik ini kan apakah ini dilarang atau kayak apa? Nah, jadi hal-hal seperti ini mungkin pemahaman yang tidak luas. Artinya ada mencakup secara keseluruhan nilai budaya, nilai segala macamnya. Nah, lalu tidak sampai kepada itu. Akhirnya mengambil dalil secara utuh. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sesuatu yang baru tidak ada di zaman Nabi itu kan dolalah, sesat. Kan banyak yang tidak ada di zaman Nabi saat ini yang sudah jadi tradisi baik, yang itu bisa meningkatkan kecintaan keimanan kita kepada Allah. Maka saran ulun ini sesuatu yang baik. Adapun nanti kalian dapat di video hal-hal yang mencela atau menganggap sesat tentang tradisi Maulid, itulah pemahaman mereka. Di sini adakah yang misalkan perbuatan yang melalaikan kepada Allah? Kan kira-kira ada. Tapi kebaikan-kebaikan inilah yang mengulah manfaat, pahala, yang insya Allah mudah-mudahan ini terus berlanjut tiap tahun kita. Nah, jadi saran ulun jangan ikuti hal-hal yang memang menyalahkan, suka menyalahkan. Apalagi kalau dilihat kan ini baik aja berdatang insya Allah. Gitu Pak. Mohon maaf kalau kurang lebih itu aja bisanya. Oke. Boleh ada lagi kayaknya? Satu lagi pertanyaan. Ya, bagi teman yang ingin bertanya, oh ya silakan. Latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, cara agar kelak di akhirat nanti Rasulullah mengenali kita. Cara agar Rasulullah mengenali kita umatnya di akhirat kelak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan siswa-siswi di sini kayak orang kuliahan berenang. Masya Allah. Jadi kalau di dalam hadis Nabi itu kan ada inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya awlan nasi, yang pertama kali dari golongan manusia yang akan aku kenal berkumpul denganku, kata Nabi, aksaruhum alayya sholatan, yang paling banyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi bujur kata ibu ketua komite tadi, kalian harus banyak berselawat supaya dikenal Rasulullah. Kita kan kalau ingin dikenal pasti rancak-rancak menghubungi guru kita. Telepon, temat bertakun, pasti guru kenal itu di kelas. Kelas ada 50 orangnya, yang rancak bertanya satu orang, pasti itu yang dikenal. Begitu juga dengan Rasulullah. Jadi sebanyak kita menyebut Rasulullah dengan bentuk salawat, kan melihat Nabi itu bentuknya salawat, ke mungkin Muhammad itu kurang adab. Jadi kalau salawat itu adab kita untuk mengingat Rasulullah. Nah, jadi syaratnya satu, perbanyak sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Sehari bisa dari 10, 100. Yang kedua, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang menghidupkan sunnahku itu yang aku kenal berkumpul denganku di surga, ujar Nabi. Apa sunnah Nabi? Banyak. Makan doa, setelah makan doa, mau belajar berdoa, mau tidur doa, paling kada bismillahirrahmanirrahim. Jadi bentuk doa itulah kesunahan dari baginda Rasulullah SAW. Tentunya jangan tinggalkan juga wajib dikerjakan 5 waktu, sunnah diamalkan. Jadi 2 itu syarat untuk berkumpul dengan
Rasulullah akan bertemu dengan Nabi. Terima kasih yang bertanya. Terima kasih Ustaz Ahmad Zaki Zamani atas jawabannya. Silahkan dilanjut untuk kuisnya, Ustaz. Ya. Hadiahnya 100 untuk 2 orang. Ini ada lakian lakian wah, ibu gurunya nanti bahasa. Jangan. Mungkin. Tadi obat hati ada 5, sebutkan ya, yang siapa yang bisa menentukan ya, yang turun hijau. Obat hati ada 5 tadi. Apa itu kira-kira? Apa ya soal? Nama cucu Rasulullah. Ya itu yang kopiah. Itu sudah. Ya, cucu Nabi. Ya, yang ringan-ringan aja. Ya kesini ke depan. Itu sudah. Lambat sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Andriano dari kelas 11 PKM 2. Iya, cucu Nabi Hasan dan Husain. Iya, bujur ada. Ya, tangan. Apa doanya? Tahu ya mereka cuma angkat tangannya gitu. Ya, terima kasih teman-teman. Sudah kira-kira itu aja dulu lah. Mau betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar minta waktunya Pak Ustadz. Terima kasih atas kehadirannya hari ini di tempat kami di SMK Negeri 1 Kuala Kapuas. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi anak-anak untuk meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bukan pertanyaan Pak Ustadz, cuman hanya sekedar minta informasi saja. Siapa tahu anak-anak kami yang ada di sini ingin mengikuti pengajian di tempat sampean di mana dan kapan, sehingga mudah-mudahan mereka diringankan langkah untuk menimba ilmu, meningkatkan keimanan mereka. Itu saja mungkin Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jadi alhamdulillah untuk pengajian ulun yang rutin, kalau anak-anak siswa-siswi mau hadir malam Rabu setelah Isya itu kan di samping Masjid Riyadul Jannah, itu tiap malam Rabu. Kalau mau ikut itu kan tentang adab-adab. Itu untuk siswa-siswi kan bagus, untuk para anak-anak adab-adab, adab bagaimana kita tidur, adab bagaimana kita makan. Nah, jadi dari adab itu nanti bentuk karakter terbentuk. Jadi itu malam Rabu, kalau mau hadir silahkan di samping Masjid Riyadul Jannah, KS Tubun. Ada lagi di Sahoja, kalian punya majelis juga di Langgar Syiarul Islam. Langgar Syiarul Islam Seroja, nah Simpang 4. Itu tiap malam Senin yang di Kapuas Kota itu tiap malam Senin ngisi di situ. Itu umum juga. Itu kitabnya
tankihul qaul. Ya, jadi bagaimana menguatkan iman kita dengan zikir-zikir, membaca la ilaha illallah,